Shalom Aleichem. Shalom. Puji Tuhan. Bapak Yahweh memberkati kita semua. Di saat pagi hari ini kita kembali akan belajar kebenaran firman Tuhan. Dan mari kita membuka firman Tuhan di dalam kitab 1 Korintus 15 ayat 50 sampai ayat yang ke-55. 1 Korintus 15 ayat 50 sampai ayat yang ke-55. Sudah dapat kita akan baca bersama-sama firman Tuhan ini. 1 Korintus 15 ayat 50 sampai ayat yang ke-55. Kalau sudah dapat, kita akan membaca bersama-sama. Sekali lagi kita dapatkan semua dulu dan sama-sama kita akan membacanya. 1 Korintus 15 ayat 50 mulai sampai ayat 55. 1, 2, 3. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Tuhan, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafir yang terakhir, sebab nafir akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genap firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Amin. Silakan duduk. Pagi hari ini kita belajar firman Tuhan yang dituliskan oleh Rasul Paulus atau Rasul Saul di dalam 1 Korintus 15. Saya ambil khusus ayat 50 sampai ayat yang ke-55. Berbicara tentang apa yang binasa dan yang tidak binasa. Jadi kita akan belajar hari ini apa yang akan binasa atau yang sifatnya fana. Kalau dalam terjemahan lembaga kitab, dalam terjemahan ILT, di situ dikatakan yang fana atau yang sementara, dan apa yang kekal. Nah, kalau belajar dari kitab suci, yang fana, yang dapat binasa, itu saudara semua yang ada di bumi ini. Amin. Semua yang sementara di bumi ini, termasuk bumi ini juga saudara akan binasa. Karena bumi bahkan dikatakan langit yang ada sekarang ini itu sementara saja. Sifatnya tidak kekal. Karena ada begitu banyak bukti ayat-ayat firman Tuhan. Kalau kita membaca di dalam kitab Ibrani yang ke-12, ini sudah berulang-ulang kali dibacakan, tapi karena memang ada kaitan kita harus baca. Di dalam Ibrani 12 mulai ayat yang ke-26. Silakan dibacakan. Demikian bunyinya, Ibrani 12 ayat yang ke-26. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan, ada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Amin. Jadi supaya tinggal kekal apa yang tidak tergoncangkan. Apa yang tidak tergoncangkan? Yaitu surga. Kerajaan yang tidak tergoncangkan adalah surga. Kerajaan Yerusalem yang baru. Surga yang kekal. Sedangkan bumi ini bahkan langit dikatakan satu kali lagi aku akan goncangkan. Nah, mengapa langit dan bumi ini akan lenyap? Padahal langit dan bumi ini adalah ciptaan Tuhan. Mengapa saudara? Karena ketika langit dan bumi ini diciptakan dan saudara manusia jatuh ke dalam dosa, bahkan termasuk
si kuasa setan, roh jahat itu, dia dicampakkan dari surga sebenarnya asalnya. Dia adalah malaikat pemuji Tuhan. Helel, malaikat Tuhan. Tetapi karena dalam kitab Yesaya yang ke-14 ayat yang ke-12 ada 5 hal di sana, dia hendak menyamai Tuhan, duduk di tempat yang tinggi sehingga dia dicampakkan ke bumi. Makanya bumi ini adalah tahta dari si jahat. Dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-19 atau Yesaya 60 ayat yang kedua dikatakan dunia ini telah ditutupi dengan kegelapan, maksudnya si jahat. Jadi langit dan bumi ini memang Tuhan yang ciptakan. Tetapi saudara, mengapa langit dan bumi ini akan di bumi hanguskan? Karena ada ayatnya. Di dalam kitab Yesaya 24, kalau kita membaca mulai ayat yang ke-3, 4, 5, karena saudara manusia telah melanggar perintah Tuhan atau hidup di dalam dosa, mengikuti si setan, kemauan dari si jahat. Itu banyak terjadi dari zaman dulu sampai sekarang ini. Mari kita baca itu dalam kitab Yesaya 24 mulai ayat yang ke-4 saja. Silakan dibacakan. Bumi berkabung dan layu, ya dunia merana dan layu. Terus. Langit dan bumi merana bersama. Bumi cemar karena penduduknya, sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan dan mengingkari perjanjian abadi. Ya, jadi bumi saudara akan hancur karena manusia telah melanggar ketetapan Tuhan. Amin. Nah, jadi apa yang sifat sementara, termasuk langit dan bumi ini juga sifatnya sementara. Dan kita juga manusia, karena manusia saudara, kita diciptakan dari Adama, tanah liat, tanah merah. Manusia pertama adalah Adam. Sebenarnya Tuhan menciptakan manusia pertama Adam itu sifatnya kekal. Waktu dia belum jatuh ke dalam dosa, umur manusia itu belum terhitung. Dia sudah hidup di dalam kekudusannya Tuhan. Sehingga saudara, sifat manusia pada waktu itu hidup dalam kekekalan. Tapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, mulai manusia punya umur dihitung oleh Tuhan. Oleh karena dosa, makanya kalau kita membaca dalam kitab Kejadian, manusia di zaman yang lampau itu umurnya panjang. Ada yang sampai 900 tahun, 969 tahun, paling panjang adalah Metusala. Tapi dengan bertambahnya kejahatan, kalau kita baca terus mulai dari Kejadian 3, manusia jatuh dalam dosa, masuk ke Kejadian 6, kejahatan manusia bertambah di bumi, umur manusia dipersingkat karena dosa. Dari ratusan tahun hampir 1000 tahun. Jadi saudara, kalau kita baca Kejadian yang ke-6 ayat yang ke-3, manusia bisa sampai 120 tahun. Terus menerus manusia karena tidak taat kepada perintah Tuhan, masih di zaman Musa Tuhan pakai. Dalam kitab Mazmur 90 juga dicatat oleh Musa sendiri, dikatakan manusia kalau umurnya bisa sampai 70 atau 80 tahun. Lebih daripada itu adalah kesukaran. Akibat dari dosa. Makanya manusia yang awalnya sebenarnya itu sifatnya kekal, tetapi saudara karena jatuh ke dalam dosa, manusia menjadi sifatnya sementara atau fana. Karena sudah terikat dengan dosa. Tapi puji Tuhan, kehidupan kita bagi orang percaya karena pengorbanan darah Yesus Mesias, sehingga kita mengalami penebusan dan kita diselamatkan. Walaupun memang dalam catatan kitab suci yang kita baca tadi 1 Korintus 15 mulai ayat yang kedua, ayat 50 sampai ayat yang ke-55 dikatakan darah dan daging tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Samayim atau kerajaan surga. Nah, kita manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Nah, tubuh fisik kita ini yang ada daging, ada urat, ada tulang, ada darah, itu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Firman Tuhan katakan debu atau tanah harus kembali ke tanah. Fisik kita mengalami kematian akibat dari dosa. Tapi saudara, roh dari manusia itu sifatnya kekal. Nah, pembacaan kita pada hari ini, firman Tuhan katakan, yang binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Apa yang tidak dapat binasa? Yang tidak dapat binasa adalah firman Tuhan itu sendiri. Amin. Ada beberapa hal yang akan kita belajar, saudara.
ada 4 hal yang tidak dapat binasa yang harus dikenakan dalam hidup kita. Semua intinya tetap firman, tetapi di sini saya mempelajari ada 4 hal. Yang pertama, saudara, yang tidak dapat binasa adalah kasih. Kasih Bapa Yahweh tidak pernah binasa. Amin. Kasih Tuhan itu kekal selama-lamanya. Mari kita baca ayatnya. 1 Korintus 13 ayat yang ke-8. Ini yang harus dikenakan kepada diri kita yang sifatnya sementara. Karena darah dan daging tidak bisa mendapat bagian dalam kerajaan surga. Nah, kehidupan kita yang masih hidup sekarang ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Yang pertama, saudara, adalah kasih. 1 Korintus 13 ayat 8. Silakan dibacakan. Kasih tidak berkesudahan. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir. Karunia-karunia Roh Kudus itu sementara juga akan berakhir di bumi ini. Terus. Bahasa roh akan berhenti. Terus. Pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Amin. Jika yang sempurna tiba, artinya ketika Tuhan Yesus datang kali kedua sebagai pribadi yang sempurna, maka saudara yang sifatnya sementara termasuk saudara karunia-karunia Roh Kudus, pemakaian Tuhan dalam kehidupan kita selagi kita masih melayani pekerjaan Tuhan di bumi ini, dan itu yang Tuhan percayakan kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Itu bagian dari kelengkapan untuk para pelayan, para mempelai dalam melayani pekerjaan Tuhan. Karena kita dilengkapi dengan karunia-karunia. 1 Korintus 12 ayat yang ke-8 sampai 12 ada 9 karunia Roh Kudus. Ada karunia hikmat, karunia pengetahuan, karunia iman, karunia mujizat, karunia bahasa roh, menafsir bahasa roh, karunia menyembuhkan, karunia menafsir bahasa roh. Pokoknya ada 9 karunia Roh Kudus. Itu dalam 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 12. Kalau baca juga di dalam kitab Roma 12, di sana ada karunia memberi, ada karunia saudara memimpin, ada karunia menasehati. Itu kelengkapan yang Tuhan beri. Nah, 1 Korintus 13 ini menyatakan kasih itu tidak berkesudahan. Amin. Nubuat kita, manusia saudara yang dipercayakan dengan karunia nubuat itu tidak sempurna. Tetapi saudara, ketika yang sempurna datang, ternyata semua yang Tuhan percayakan kepada kita yang sifatnya juga tidak sempurna itu akan berlalu. Yang kekal adalah kasih. Amin. Makanya kalau baca seterusnya dalam 1 Korintus 13 itu, ada 3 hal yang tinggal yang harus tetap ada dalam hidup kita. Iman, harap, dan kasih. Dan yang terbesar dari iman, harap, dan kasih adalah kasih yang terbesar. Makanya di 1 Korintus 13 itu juga dijelaskan, walaupun orang punya bahasa roh, punya segala bahasa di muka bumi ini, bahasa surga pun dia tahu, bahasa malaikat dia pun tahu, dia dipakai dengan mujizat-mujizat yang luar biasa, tapi kalau tidak punya kasih, percuma. Amin. Jadi hal yang pertama, supaya kita mengalami yang namanya kekekalan, karena sifat manusia ternyata dikatakan fana. Tubuh manusia ini fana. Daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Tapi selagi kita masih menyatu dengan roh, artinya masih hidup, mari menyatu dengan yang tidak dapat binasa. Kenakan yang tidak dapat binasa. Apa yang tidak dapat binasa? Pertama adalah kasih. Amin. Kasih Bapa Yahweh itu tidak dapat binasa. Yang kedua, mari kita membaca dalam Matius 24 ayat 35 dan juga 1 Petrus 1 ayat 24 sampai 25. Apa yang tidak dapat binasa yang harus dikenakan dalam diri kita supaya kita memperoleh keselamatan yang kekal? Supaya juga saudara kekekalan itu kita miliki. Kekal di surga bukan kekal di neraka, karena ada 2 tempat juga yang kekal. Nah, yang kedua yang tidak dapat binasa yang harus dikenakan dalam hidup kita yang sifatnya sementara adalah firman Tuhan, yang memang sudah banyak kali disampaikan, tetapi karena ini ada kaitan, kembali kita baca. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Nah, ini jelas juga yang saya sudah kemukakan tadi. Langit dan bumi ini ternyata juga akan berlalu. Sementara. Semua saudara yang ada di muka bumi ini sementara, termasuk langit dan bumi ini akan berlalu. Tapi yang kekal itu firman Tuhan. Yang kekal itu firman Tuhan. Yang tidak dapat binasa adalah firman Tuhan. Mari kenakan firman Tuhan dalam hidup kita. Dalam pengertian kita terus hidup di dalam perintah-perintah Tuhan. Mari kita juga boleh baca 1 Petrus 1 ayat yang ke-24, 25. Silakan 1 Petrus 1 ayat 24,
dan ayat yang ke-25. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Amin. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Jadi firman Tuhan itu sifatnya kekal selama-lamanya. Segala kemuliaan di dunia ini seperti rumput yang sebentar akan layu, seperti bunga yang bisa layu, tapi yang tidak pernah layu dan sifatnya kekal itu adalah firman Tuhan. Amin. Orang yang hidup di dalam firman, yang hatinya, kehidupannya diisi terus dengan firman, pasti mengalami kekekalan, kehidupan yang kekal. Memang saudara bisa saja fisik kita ini, tubuh lahiriah kita ini, body kita ini akan kembali ke tanah. Tapi ingat, ketika Tuhan Yesus datang kali yang kedua dalam pembacaan kita tadi, saat nafiri terakhir ditiup, sangkakala terakhir ditiup, maka kita dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan. Amen. Tubuh kemuliaan, tubuh yang tidak bisa binasa. Kalau mundur di ayat 44, orang mati yang ditaburkan adalah tubuh lahiriah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Nah, dibangkitkan pada waktu Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Makanya kalau kita baca dalam 1 Korintus 15 ini ada 3 judul. Kebangkitan tubuh, kebangkitan kita, kebangkitan Yesus Mesias. Nah, Rasul Paulus katakan, percuma kalau Tuhan Yesus tidak bangkit dari kematian. Percuma memberitakan tentang kebangkitan. Karena ternyata Tuhan Yesus tidak bangkit. Kalau seperti itu, tetapi Tuhan Yesus buktinya dia bangkit pada hari yang ketiga setelah dia meninggal atau dia mati. Karena memang dia adalah Tuhan. Amin. Kematian tidak bisa menahan dia. Nah, orang yang percaya kepada Yesus, walaupun katanya mati, Yohanes yang ke-11 ayat yang ke-25 akan mengalami kebangkitan. Amin. Mengalami kebangkitan. Dan dalam catatan pembacaan kita tadi, ada juga orang-orang yang tidak mengalami kematian secara fisik. Pada waktu Tuhan Yesus datang kali yang kedua yang masih hidup. Artinya, kita pun yang masih hidup, yang belum mengalami kematian, yaitu fisik kita atau body kita belum mengalami kematian, tetapi waktu Tuhan datang pada hari Tuhan dan kita setia dengan Tuhan, sudah mengenakan yang namanya kasih, sudah mengenakan yang namanya firman, diubahkan sekejap. 1 Tesalonika 4 dikatakan, orang-orang mati dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan, kita yang hidup diubahkan sekejap. Dan bertemu dengan Yesus. Jadi hal yang kedua yang tidak dapat binasa, yang harus kita kenakan, yang harus kita pakai dalam hidup kita adalah firman. Yang ketiga, apa yang tidak dapat binasa? Harta di surga. Harta di surga tidak dapat binasa. Mari kita baca Matius yang ke-6 ayat 19-21, ayat 19 sampai 21, Lukas 16 ayat 9. Hal yang ketiga yang tidak dapat binasa adalah harta di surga. Mari kita baca. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Ya, di terus. bumi gengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga gengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Terus. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ya, jadi harta di surga yang tidak dapat binasa. Bagaimana supaya kita bisa kumpul harta di surga? Yaitu selagi Tuhan masih izinkan kita dalam usaha kita masing-masing, dalam profesi kita masing-masing, semua yang Tuhan percayakan kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Amen. Itu kita sementara berinvest ke surga. Amin. Amen. Sementara mengumpul harta di surga. Walaupun saudara, harta di bumi ini itu sifatnya sementara. Tapi harta di bumi ini, kekayaan di bumi ini yang Tuhan percayakan kepada kita, seperti Tuhan berkati Ishak, firman Tuhan katakan menjadi sangat kaya. Tokoh-tokoh kitab suci termasuk para rasul yang dipakai oleh Tuhan, mereka itu orang-orang yang diberkati secara finansial. Tetapi ketika mereka pakai semua itu untuk memuliakan Tuhan, itulah harta yang sementara ditampung di surga. Amin. Sedang mengumpulkan harta di surga. Termasuk saudara, kesetiaan kita, ketaatan kita dalam mengiring Tuhan, dalam melakukan firman, itu sementara kita mengumpul harta di surga. Dan firman Tuhan katakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Nah, kalau kita sudah kumpul harta di surga, hati kita pasti di surga. Amin. Hati kita pasti di surga. Dan termasuk saudara, kita berkorban dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Apakah korban waktu, korban materi, itu sementara kita berinvest ke surga.
sementara mengumpul harta di surga. Karena ternyata di dunia ini mengengat dan karat akan memakannya. Tapi kalau di surga mengengat dan karat tidak bisa memakannya. Makanya hal yang ketiga yang tidak dapat binasa adalah harta di surga. Amin. Harta di surga. Kalau kita membaca dalam kitab Wahyu yang ke-21, Wahyu 22, harta di surga yaitu emas. Firman Tuhan katakan lantai saja dari Yerusalem baru itu emas. Dasar-dasar dari tembok Yerusalem baru itu batu permata. Dan dikatakan semua dari emas murni. Luar biasa. Begitu megah, begitu mulia. Makanya harta yang tidak dapat binasa adalah harta di surga. Amin. Hal yang ketiga yang tidak dapat binasa adalah harta di surga. Nah, coba kita baca juga ada kaitan dengan Lukas 16 ayat 9. Lukas 16 ayat 9 boleh dibacakan, silakan. Demikian. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Terus. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Apa maksud dari ayat firman Tuhan ini? Ikatlah persahabatan dengan mamon. Sehingga ketika mamon tidak bisa menolong lagi, kita dapat tempat di kemah abadi. Mamon itu kan bicara kekayaan. Artinya begini, pakailah segala kemuliaan berkat yang Tuhan percayakan kepada kita di bumi ini. Apakah berkat kesehatan, berkat pengetahuan, berkat finansial. Kita ikat persahabatan dengan semuanya itu untuk memuliakan Tuhan. Dan kalau itu sudah tidak bisa berguna lagi karena waktunya Tuhan sudah tiba, kita diterima di kemah abadi. Itu maksudnya. Amin. Jadi kalau kita mempergunakan segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita, tujuannya adalah memuliakan Tuhan, itu sama dengan kita sementara mengumpul harta di surga. Dan ingat, bagian yang ketiga ternyata yang tidak dapat binasa adalah harta di surga. Karena firman Tuhan berkata ayat yang terakhir dalam Matius 6 tadi ayat 21, di mana hartamu, di situ hatimu berada. Nah, kalau harta kita ada di surga, pasti hati kita di surga. Dan kalau hati kita di surga, yang jelas yang kita terima adalah keselamatan, kekekalan, kehidupan yang kekal. Hal yang ketiga, hal yang keempat maksudnya, yang keempat yang tidak dapat binasa, yang harus kita kenakan dalam hidup kita adalah kekudusan hidup. Amin. Kekudusan hidup itu harga mati. Mau dia jemaat, mau dia gembala, pendeta, penginjil, para mempelai, itu harga mati. Sebagai kehilat, sebagai gereja, sebagai mempelai menjelang Tuhan Yesus datang kali yang kedua, dia adalah mempelai pria, kita adalah mempelai wanita. Kita membaca ayatnya. Matius 5 ayat yang ke-8 dan Ibrani 12 ayat 14. Ini yang tidak dapat binasa juga adalah kekudusan hidup di dalam Tuhan. Kita baca. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan. Orang yang menjaga kekudusan hidup, kesucian hati, dia bisa melihat Tuhan. Dalam pengertian lain, kalau saudara kita hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian, kita akan bertemu dengan Tuhan. Amin. Kita akan bersama-sama dengan Dia. Ketika Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput gerejanya, menjemput kehilatnya, kita akan bersama-sama dengan Dia. Sama juga dengan Ibrani 12 ayat 14. Mari kita baca Ibrani 12 ayat 14, silakan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi berusaha hidup berdamai dengan semua orang, kejarlah kekudusan, karena tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan. Jadi kekudusan itu adalah harga mati bagi kita orang-orang percaya. Mau dia jemaat biasa ataupun para pelayan. Karena dengan hidup dalam kekudusan, kita bertemu dengan Tuhan. Amin. Dan ingat, surga itu sifatnya kudus. Surga itu saudara kudus, mulia. Tidak ada hal-hal yang cemar di sana. Kalau kita baca Wahyu 21, Wahyu 22. Segala yang cemar, segala yang najis tidak bisa masuk ke sana. Hanya orang-orang yang hidup dalam kekudusan. Makanya hal yang keempat yang tidak dapat binasa, yang harus kita kenakan setiap hari, sehingga ketika yang kudus itu datang, yang sempurna itu datang, yaitu Bapa Yahweh atau Tuhan Yesus itu sendiri, Dia datang kali yang kedua, maka kita bertemu dengan Dia. Amin. Dan pasti kita mengalami kehidupan kekal di surga. Jadi ada 4 hal yang membuat supaya sifat kita manusia yang sementara dikatakan yang dapat binasa harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Sehingga dikatakan, hai maut, di manakah sengatmu?
Sengat maut telah dikalahkan dengan kemenangan Amin. karena kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, hidup di dalam kasih. Memiliki kasih, kenakan kasih Tuhan Yesus. Yang kedua, kita kenakan firman Tuhan. Pakai kebenaran Tuhan dalam hidup kita. Yang ketiga, kita saudara mengumpulkan harta di surga. Amin. Yang keempat adalah tetap hidup dalam kekudusan. Karena 4 hal ini jelas tidak dapat binasa. Ini sifatnya kekal. Nah, kita yang sementara harus kenakan 4 hal ini supaya kita pun mengalami kekekalan hidup yang kekal. Bapa Yahweh memberkati kita semua. Kita bersyukur untuk firman-Nya.